penggunaan bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, hakikat merupakan intisari atau dasar, sedangkan perkembangan adalah sebuah proses. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan merupakan bahasa persatuan yang ada di negara ini. Bahasa Indonesia merupakan varietas dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ini resmi pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Indonesia merdeka. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa kedua oleh warga negara karena mereka sebagian banyak menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Dan beberapa fungsi bahasa adalah sebagai berikut. Dan beberapa undang-undang yang mengatur tentang bahasa adalah tentang sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa Indonesia adalah perasaan terhadap bahasa sendiri dan juga bahasa orang lain, atau yang bisa disebut dengan peristiwa kejiwaan, sikap, atau attitude. Nah, di dalam bahasa ini ada 3 ciri. Yang pertama, kesetiaan bahasa, kebanggaan, serta kesadaran akan norma bahasa. Bahasa juga memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen kognitif. Nah, jenis-jenis sikap bahasa ada 2. Yang pertama adalah sikap kebahasaan, dan yang kedua adalah sikap non-kebahasaan. Serta sikap-sikap dalam bahasa Indonesia adalah sebuah anggapan seseorang terhadap bahasa itu. Yang pertama ada sikap positif dan yang kedua ada sikap negatif. Materi yang ketiga adalah teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penggerak ilmu pengetahuan. Yang pertama kita membahas adalah tentang prosa. Prosa adalah bentuk tulisan yang tidak terekod dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, prosa itu ada 2. Yang pertama adalah prosa fiksi, contohnya itu berasalkan dari khayalan, contohnya adalah dongeng. Serta yang kedua adalah prosa non-fiksi yang berasal dari kejadian kenyataan, contohnya itu adalah skripsi. Yang kedua adalah puisi. Puisi adalah menciptakan tentang atau mencurahkan isi pikiran kita. Puisi terbagi atas 2, puisi lama contohnya pantun, dan puisi baru contohnya adalah balada. Sedangkan yang ketiga adalah drama. Drama merupakan bentuk pertunjukan. Yang pertama itu adalah tragedi serta komedi. Selanjutnya yang membahas tentang tulisan akademik, yaitu mengkaji masalah melalui penelitian yang terbagi atas 2, yaitu hasil penelitian pustaka, contohnya makalah, sedangkan yang kedua adalah hasil dari proses penelitian merupakan laporan dari permasalahan melalui penelitian. Sedangkan sistematika dari tulisan-tulisannya itu terbagi dari 2. Yang pertama itu hasil dari kajian pustaka serta dari hasil dari proses penelitian. Pertemuan yang keempat yaitu menjelajahi daftar pustaka dari berbagai sumber referensi. Nah, berbagai sumber referensinya itu ada 6, yaitu aku ambil yang pertama yaitu Mendeley. Mendeley adalah sebuah situs yang membantu para peneliti untuk saling mengatur serta berkolaborasi antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Mendeley itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah Mendeley desktop, yang kedua adalah Mendeley web, dan yang ketiga adalah Mendeley referensi manager. Diambil contoh yaitu contoh membuat latar belakang dengan menggunakan aplikasi Mendeley.
Yang pertama itu kita bisa membuat bab 1 tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dan juga tentang daftar pustaka. Materi yang kelima adalah presentasi ilmiah. Seperti yang kita tahu, presentasi ilmiah merupakan keterampilan, kebiasaan, atau berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan sebuah gagasan. Nah, di dalam presentasi ilmiah itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah komunikator, di mana komunikator ini adalah pemberi pesan. Yang kedua ada audiens. Audiens adalah penerima pesan. Serta yang ketiga adalah bahan-bahan dalam melakukan presentasi ilmiah tersebut. Di dalam presentasi yang ilmiah itu ada dinamakan presentasi yang hebat, di mana presentasi yang hebat itu adalah ketika komunikator itu menyampaikan pesan sehingga audiens itu dapat menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Serta ada presentasi yang hebat. Presentasi yang hebat adalah ketika audiens dapat mengubah pola pikirnya. Materi yang terakhir atau materi ke-6 serta materi ke-7 adalah tentang proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam kegiatan seperti membuat produk ataupun jasa. Nah, sistematika proposal kegiatan itu ada 7. Yang pertama harus membuat judul, daftar isinya, serta bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum rencana kegiatan kita, serta bab 3 metode pelaksanaannya, bab keempat biaya dan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan, serta yang terakhir adalah daftar pustaka. Metode dalam proposal kegiatan itu ada 4, yaitu